Tahun ini ditandai dengan deretan laporan berita yang tiada henti, dan meskipun judul-judul beritanya mungkin cepat terlupakan, kisah-kisah di baliknya tidak. Nomor 10. Connor Anderson yang berusia 31 tahun adalah klien eksekutif di Marsh. Sebelumnya, dia bekerja sebagai manajer akun di National Corporate Housing dan naik dari administrator penjualan menjadi associate project manager saat bekerja di Presidio. Dia dikabarkan pernah belajar di Harbour Fields High School dan kuliah di University of Maryland, di mana dia mempelajari ekonomi. Dia menerima gelar sarjana di bidang ini dari University of Colorado Boulder. Awal bulan ini, dia meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk menghadiri konferensi kerja di Nashville, Tennessee. Dia tiba di daerah tersebut pada tanggal 15 Agustus 2026 dan check-in di Millennium Maxwell House sekitar pukul 16.30 sore itu. Pada dini hari keesokan paginya, kamera tubuh seorang petugas polisi merekam rekaman terakhir yang diketahui dari pria tersebut sebelum dia dilaporkan hilang. Rekaman tersebut diambil sekitar pukul 1 pagi pada tanggal 16 Agustus. Dan menunjukkan Connor melambaikan tangan kepada dua petugas polisi dari East Precinct di daerah hutan dan Main Street. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja datang dari sebuah bar di dekat situ, di mana dia bertemu dengan seorang pria di dalamnya. Connor diduga meminta pria tersebut untuk menunjukkan sekeliling lingkungan itu kepadanya, mengingat dia tidak mengenal daerah tersebut, dan menawarkan $20 sebagai imbalan. Pria itu setuju, dan mereka berdua berjalan keluar untuk bertemu dengan teman-temannya. Rekaman kamera tampak menunjukkan Connor kesulitan mengingat urutan kejadian yang terjadi setelahnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingat apakah pria itu meminta $20 lagi darinya, atau jika mereka akhirnya mendapatkan tambahan $20. Namun, para pria itu dilaporkan mulai mengancamnya dengan kekerasan jika dia tidak pergi. Setelah memastikan dengan tepat di mana dia berada saat kejadian itu terjadi, Connor menceritakan kembali kepada para petugas polisi. Salah satu petugas polisi menunjukkan bahwa seluruh cerita itu tampak mencurigakan. Dia bertanya kepada Connor apakah sebenarnya dia sedang mencoba membeli narkotika dari pria yang dimaksud. Dia bersikeras bahwa dia tidak melakukannya dan dia tahu ceritanya terdengar konyol. Tapi dia hanya ingin berkeliling lingkungan untuk membiasakan diri dengan sekitarnya. Ketika para petugas meminta SIM-nya untuk membuat laporan resmi, Connor menolak memberikannya kepada mereka. Dan kemudian dia disarankan untuk memesan layanan transportasi daring dan kembali ke hotelnya. Connor setuju dan pergi, tapi dia tidak kembali ke Millennium Maxwell House. Sebaliknya, dia menghilang. Penyelidikan selanjutnya membawa polisi menelusuri beberapa jam rekaman kamera pengawas, foto-foto, dan catatan bank saat penegak hukum mencoba menentukan kemana dia mungkin pergi atau di mana dia bisa saja berakhir. Mereka juga telah mengeluarkan imbauan publik dengan semua informasi relevan yang disebarkan di berbagai platform media sosial. Connor Anderson berusia 31 tahun. Dia adalah pria Kaukasia dengan postur tubuh sedang. Dia memiliki rambut coklat dan mata biru. Rekaman kamera tubuh yang dirilis bersamaan dengan informasi tersebut menunjukkan pria itu mengenakan kaos abu-abu longgar. Dan informasi mengenai keberadaan Connor dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Nashville melalui nomor 6158 628 600. Nomor 9. Pada tanggal 6 Juni tahun ini, tragedi maritim berskala besar lainnya mulai terjadi di perairan teritorial Oman di Asia Barat di Semenanjung Arab. Sebuah insiden yang tidak diketahui terjadi di atas kapal tanker minyak mentah Caroline Bezengi sepanjang 900 kaki, yang diyakini merupakan bagian dari armada bayangan kapal tanker minyak yang digunakan oleh Rusia. Kapal tersebut sedang mengangkut sekitar 800.000 barel minyak ketika dilaporkan diserang dengan cara yang belum diketahui. Dilaporkan pada tanggal ini, kapal tanker tersebut melaporkan adanya ledakan di lepas pantai Yaman yang menyebabkan kapal itu ditinggalkan oleh para awaknya. Penyebab ledakan tersebut masih belum diketahui. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 21 Juni, kapal tanpa kapten tersebut kandas di lepas pantai Pulau Al-Qiblia, menumpahkan sejumlah besar minyak ke perairan sekitarnya. Titik awal dari apa yang kemudian berkembang menjadi bencana lingkungan besar. Masa hitam yang menyesakan itu melapisi area luas perairan yang dilindungi, memengaruhi kehidupan laut. Selama bulan Juli, situasinya tampak mendapat perhatian publik yang sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Dan baru-baru ini saja menjadi berita utama. Kapal tanker yang rusak tetap terdampar, dan pada akhir Juli, lapisan tipis minyak pertama terdeteksi, menutupi tidak lebih dari 45 km persegi. Para ahli mulai memperingatkan bahwa lambung kapal yang rusak itu bisa semakin memburuk karena wilayah tersebut baru saja memasuki musim monsun Kharif. Pada tanggal 10 Agustus, Oman mencatat adanya tumpahan minyak yang terlihat dan meluas hingga 400 km persegi. Dan hanya 2 hari setelah itu, citra satelit memperkirakan bahwa tumpahan tersebut kini telah menutupi 2.000 km persegi. Kapal tersebut juga semakin tenggelam ke dalam air, memuntahkan minyak dalam jumlah mematikan langsung ke dalam ekosistem yang beragam dan sensitif.
Otoritas lingkungan negara tersebut segera mengonfirmasi bahwa polusi telah mencapai pantai Ras Madraka, mempengaruhi tidak hanya perairan sekitarnya, tetapi juga garis pantai daratan utama. Wilayah ini saat ini menjadi kawasan penting bagi perlindungan dan kelangsungan terumbu karang, penyu tempayan, penyu hijau, dan penyu sisik yang bersarang, berbagai jenis burung laut, dan paus bungkuk laut Arab yang terancam punah. Minyak di garis pantai dapat mencemari pasir tempat bersarang dan membuat telur, tukik, serta penyu dewasa terpapar jumlah minyak bumi yang beracun. Kekhawatiran utama terkait peristiwa bencana ini adalah spesies paus yang dilindungi dan terancam punah. Ini adalah satu-satunya populasi paus bungkuk di dunia yang tidak bermigrasi. Yang berarti, tidak seperti komunitas paus lainnya, mereka tidak dapat berpindah dari daerah makan yang sudah tercemar. Kerusakan habitat mereka secara langsung mengancam seluruh populasi. Sekitar tanggal 13 Agustus, langkah-langkah nyata mulai terbentuk. Embry, perusahaan risiko maritim Inggris, mengirimkan para ahli untuk menyilai kapal tanker yang rusak dengan harapan dapat menemukan cara untuk membendung tumpahan minyak, menstabilkan kapal tanker, dan memulai upaya pembersihan. Namun operasi tersebut terhambat oleh laut yang ganas dan angin kencang, kondisi yang hingga kini belum membaik. Salah satu upaya yang telah dicoba oleh para kru adalah memindahkan muatan yang tersisa ke kapal lain. Namun gelombang telah naik hingga 4 meter dan angin bertiup hingga 40 knot. Tumpahan tersebut tetap menjadi ancaman besar bagi ekosistem Laut Oman, bahkan jika minyaknya berhasil dikendalikan. Semakin lama operasi berlangsung, semakin lama minyak tersebut menyebar. Dan pada akhirnya mengendap di sedimen pesisir, mengubah lapisan minyak bumi yang terlihat menjadi ancaman tak kasat mata yang akan terus memengaruhi lingkungan Laut Oman selama beberapa tahun ke depan, menempatkan paus bungkuk, penyu laut, dan terumbu karang dalam bahaya. Nomor 8. Selain fakta bahwa dia dikenal sering mengunjungi lokasi berkemah dan mendaki, serta menikmati perjalanan memancing sesekali, tidak banyak yang diketahui tentang Gerald Jerry Quinterell, seorang pria berusia 54 tahun dari Quakertown, Pennsylvania, di mana dia menjalankan bisnis pertamanan. Sebuah taman alam yang diduga menjadi tujuan pendakian atau memancing, kemudian menjadi latar yang tampak biasa bagi hilangnya Gerald yang tragis. Pada tanggal 19 April 2026, dia meninggalkan rumahnya di Pennsylvania untuk perjalanan yang direncanakan selama 5 hari. Dia telah setuju untuk menjaga anjing temannya sementara mereka pergi selama beberapa hari, dan diduga sedang menuju ke rumah mereka ketika dia menghilang. Hanya beberapa hari setelah Gerald pergi, Chevrolet Silverado putih miliknya ditemukan ditinggalkan di Lewis Run State Park di Tracy Ridge Campground, lokasi nomor 110. Perkemahan itu terletak 5 jam dari rumahnya, masuk ke dalam hutan nasional Allegheny. Cagar alam tersebut terletak di sepanjang Rute 321 di Corydon Township dan terdapat sungai Allegheny serta bendungan Kinzua. Tempat ini juga merupakan habitat beruang hitam Amerika, coyote, dan bobcat. Sekitar waktu yang sama ketika kendaraan Gerald ditemukan, keluarganya juga menerima surat misterius yang tampaknya menunjukkan bahwa pria yang hilang itu berniat untuk menghilang. Isi dari catatan tersebut belum diumumkan ke publik. Pencarian besar-besaran di area perkemahan Tracy Ridge dan hutan di sekitarnya telah dilakukan, tetapi para penyelidik belum menemukan petunjuk lebih lanjut yang dapat mengarah pada keberadaannya. Kasus aneh ini telah membanjiri banyak forum orang hilang dan halaman media sosial, tetapi tidak ada petunjuk signifikan yang muncul. Orang-orang terdekat menyatakan bahwa kemungkinan besar Gerald sekarang berjalan kaki dan mungkin juga sedang mendaki atau berkemah di daerah tersebut, meskipun ada kemungkinan dia telah dijemput oleh pihak yang tidak dikenal. Penegak hukum meminta masyarakat untuk memeriksa kamera jebak mereka, lokasi perkemahan, area hutan terpencil, area parkir, dan rekaman dashcam terbaru apapun. Pria yang hilang tersebut digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut abu-abu dan mata biru. Tingginya sekitar 6 kaki 1 inci dan beratnya sekitar 250 pon. Pada saat dia menghilang, Gerald berjanggut kambing, tetapi mungkin juga memiliki kumis dan janggut penuh. Informasi mengenai kasus orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Richland Township di 215-536-9500. Nomor kasus agensi tercatat sebagai 592602547, nomor 7. Perang terhadap privasi telah lama berlangsung, dan setiap tahun yang berlalu, kekhawatiran terhadap pengawasan massal semakin kuat. Di zaman teknologi dan era informasi ini, kemajuan baru dan yang semakin canggih membuat masyarakat merasa selalu diawasi. Tidak ada yang benar-benar pribadi, dan tidak ada yang benar-benar sakral. Perasaan tidak nyaman semakin kuat seiring teknologi yang terus berkembang dengan cepat membuat individu semakin sulit melindungi informasi pribadi mereka. Kecerdasan buatan hanya membuat kekhawatiran ini semakin parah.
Sifat pemerintah yang ingin tahu dikombinasikan dengan teknologi dan sedikit kecerdasan buatan telah menghasilkan resep yang berpotensi membawa bencana. Resep itu telah terwujud dalam bentuk kamera Flock Safety, sebuah alat membaca plat nomor otomatis dan sistem pengawasan kendaraan yang digunakan oleh penegak hukum dan bisnis untuk mengumpulkan data sangat rinci tentang mobil yang lewat. Sistem-sistem ini yang mengandalkan sistem visual berbasis AI dan analitik otomatis mencatat plat nomor, merek, model, warna, dan bahkan fitur unik seperti penyok dan stiker bumper. Pada dasarnya, kamera-kamera ini berfungsi seperti sidik jari kendaraan, melacak pergerakan setiap kendaraan yang lewat. Pelacakan yang detail ini memungkinkan adanya catatan lengkap aktivitas kendaraan di tempat umum, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang memiliki akses ke data tersebut dan untuk tujuan apa. Sekilas, kamera Flock mungkin terlihat seperti kamera lalu lintas biasa yang hanya digunakan untuk memberikan tilang dan mengukur kecepatan mobil. Namun, sistemnya jauh lebih kompleks dari itu. Kamera pembaca plat nomor terus-menerus memantau semua kendaraan dan menyimpan semua data tersebut di sistem Flock, yang dapat digunakan pengguna untuk mencari detail spesifik dari sebuah kendaraan tanpa harus mendapatkan surat perintah. Ini berarti siapapun yang memiliki akses ke sistem tersebut berpotensi melacak pergerakan seseorang dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang kebebasan sipil. Dapat dimengerti, pelanggaran privasi ini telah membuat warga mengambil sikap kontroversial karena mereka secara kolektif menentang pemasangan kamera yang invasif ini. Meskipun pengawasan umum mungkin tampak seperti langkah yang diperlukan untuk mencegah kejahatan, sebagian besar kejahatan justru ada pada pihak-pihak yang menggunakan sistem ini. Kontroversi kamera Flock pada tahun 2026 ditandai dengan terungkapnya beberapa petugas polisi yang menyalahgunakan sistem ini untuk kepentingan pribadi, seperti menguntit pasangan mereka saat ini atau mantan pasangan mereka untuk mengetahui di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan. Sistem ini juga digunakan untuk menguntit orang tak dikenal. Saat ini, jumlah petugas yang ditangkap karena hal ini masih sekitar 5 orang, tetapi daftarnya terus bertambah. Kontroversi ini kemudian memicu protes langsung dari warga sipil yang turun ke jalan sebagai bentuk penolakan. Beberapa orang bahkan duduk di bawah kamera pengawas dan mengangkat papan untuk menutupi lensa, serta merusak tiang tempat kamera tersebut dipasang. Para aktivis menegaskan bahwa pengawasan tidak sama dengan keamanan. Baru-baru ini, Bernie Sanders menulis di Twitter, kutip, perusahaan pengawasan AI Flock telah memasang hampir 100.000 kamera di seluruh Amerika untuk melacak setiap gerakan Anda. Perusahaan itu tahu kapan Anda pergi ke dokter, kapan Anda mengantar anak Anda ke sekolah, dan kapan Anda mencoba melarikan diri dari situasi kekerasan. Mereka tahu segalanya. Perusahaan tersebut telah menghadapi banyak kecaman tahun ini yang muncul dalam bentuk gugatan privasi karena alat AI-nya terus memanfaatkan jaringan pengawasan massal yang tidak konstitusional. Flock sejak itu telah melakukan beberapa perubahan pada sistem, seperti membuat informasi hanya tersedia selama 7 hari di sistem, bukan 30 hari seperti sebelumnya. Namun komunitas bersikeras, ini belum cukup. Nomor 6. Lori Ann Von Plummer yang digambarkan oleh keluarganya adalah orang yang pada dasarnya berhati baik. Dia peduli, energik, dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Wanita berusia 60 tahun ini adalah perawat penuh waktu untuk suaminya, yang dikatakan mengalami cedera otak traumatis pada tahun 2025. Cedera tersebut membuatnya mengalami gangguan permanen pada lobus frontal, dan dia menderita masalah kognitif, sindrom Sundowner, serta demensia sekunder. Lori, meskipun menjadi perawat untuk suaminya, juga menderita masalah kesehatannya sendiri. Orang-orang terdekat mengungkapkan bahwa dia memiliki riwayat gangguan mental. Dan meskipun dia sangat dihormati, ketika dia tidak menjalani pengobatan yang tepat, atau jika dia tidak minum obatnya, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mungkin unsur inilah yang ada dalam hilangnya yang aneh yang terjadi pada tanggal 4 April tahun ini. Lori dan suaminya sedang dalam perjalanan menuju Moyaden untuk mengunjungi beberapa kerabat saat Paskah. Di daerah Stoneville, Carolina Utara, pasangan itu tersesat. Mereka akhirnya berhenti di pinggir jalan di ujung jalan buntu dekat Paxtell Plain Road. Lori dikabarkan berbicara ngelantur sebelum mengatakan kepada suaminya bahwa dia butuh waktu sebentar, dan suaminya menjawab, "Oke." Dia meletakkan tangannya di bahu suaminya dan mengatakan bahwa dia mencintainya sebelum keluar dari mobil dan duduk di atas batang kayu. Mike tetap berada di dalam mobil sambil memperhatikannya. Lori mendekati kendaraan itu lagi dan menegaskan bahwa dia ingin sendirian serta mendesaknya untuk menyetir mobil itu menjauh. Dia melakukan seperti yang diminta dan menunggu 5-10 menit sebelum kembali ke tempat dia meninggalkan istrinya. Namun saat tiba di sana, istrinya sudah tidak ada. Lori tidak pernah terlihat lagi atau terdengar kabarnya sejak saat itu. Dan terakhir kali terlihat berjalan masuk ke area hutan tempat Mike meninggalkannya.
Tak lama setelah itu, pencarian dan penyelidikan besar-besaran dimulai atas hilangnya Laurie saat penegak hukum dengan putus asa mencoba menemukan wanita yang hilang tersebut. Karena Laurie tidak membawa ponselnya hari itu, mereka tidak bisa memanfaatkan pelacakan sinyal. Para penyelidik terus memantau catatan Bang Laurie dan telah menghubungi kerabat lain yang tinggal di New York dan Charlotte. Pencarian besar-besaran telah dilakukan di area tempat Laurie terakhir terlihat, dan penegak hukum telah menggunakan drone serta unit anjing pelacak, namun belum membuahkan hasil. Sayangnya, tidak ada petunjuk mengenai keberadaan Laurie yang muncul. Wanita yang hilang tersebut terakhir kali terlihat mengenakan celana hitam, hoodie abu-abu, dan sepatu. Dia digambarkan sebagai perempuan Kaukasia dengan rambut pirang dan mata hijau. Tingginya 5 kaki 7 inci dan beratnya sekitar 90 pon. Informasi mengenai hilangnya Laurie Ann Bones Plummer dapat disampaikan ke kantor Sheriff Rockingham County di 3366343232. Penyelidikan saat ini masih aktif dan sedang berlangsung. Nomor 5. Pada tanggal 15 Agustus 2026, kota Messina di Sisilia, Italia, menjadi lokasi salah satu pencurian karya seni paling signifikan dalam sejarah belakangan ini. Dan pencurian itu terjadi di tengah perayaan hari libur musim panas nasional yang paling penting dan paling banyak dirayakan di Sisilia, yang menggabungkan festival Romawi Fieri Augusti dengan perayaan Katolik Maria diangkat ke surga. Tempat terjadinya kejahatan nekat ini adalah Museum Regional Messina, dan sasarannya adalah pelukis Renaissance Antonello da Messina. Para pencuri yang bertanggung jawab kemudian berhasil membawa kabur 4 karya Antonello yang diakui telah merevolusi potret Renaissance dengan menggunakan realisme Flaman dan teknik melukis minyak Italia. Penasehat kebudayaan Messina, Enzo Caruso, berkomentar tentang bagaimana Messina tanpa karya seni ini kehilangan esensi dari pelukis yang dianggap sebagai seniman terbesar Renaissance Eropa. Pencurian ini telah diberi label sebagai perampokan paling signifikan dan paling terkenal di dunia seni, dan kejadian ini terjadi hanya beberapa hari sebelum lukisan-lukisan dari pencurian seni sebelumnya berhasil ditemukan kembali. Karya-karya para maestro Prancis, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, dan Paul Cézanne. Pada malam acara ini, sekitar pukul 10 malam, 3 orang bertopeng mendekati Museum Regional Messina dan mengutak-atik pagar keliling di dekat pintu gerbang samping, yang tampaknya telah dipotong atau dibengkokkan. Sebuah pintu luar kemudian dipaksa terbuka, dan ketiga pencuri itu langsung menuju ke ruangan yang memamerkan karya-karya Antonello. Selama beberapa menit berikutnya, mereka akan mengambil 5 panel kayu yang masih tersisa dari Poliptik San Gregorio, sebuah karya altar yang berasal dari Lapuh tahun 1473. 2 panel atas dari karya tersebut menggambarkan kabar sukacita kepada perawan Maria. Bagian tengah menampilkan Madonna dan anaknya yang sedang duduk di atas tahta, dan sisanya menggambarkan Santo Gregorius dan Santo Benedictus. Karya ini dianggap sebagai salah satu mahakarya Renaissance Sisilia dan merupakan satu-satunya karya dari seniman ini yang tidak pernah meninggalkan kota asalnya. Sebuah karya seni lainnya, panel kecil 2 sisi, juga diambil dari kotak pajangan yang aman. Karya ini menggambarkan perawan Maria dan anaknya bersama seorang biarawan Fransiskan, serta penggambaran Kristus dalam Pieta. 2 panel poliptik ditemukan ditinggalkan di atas tembok pendek di luar museum, tetapi karya seni senilai 70 hingga 80 juta euro masih belum ditemukan. Penyelidikan yang dilakukan setelahnya menyimpulkan bahwa pencurian ini dilakukan oleh para profesional. Mereka berhasil melewati semua sistem keamanan termasuk penjaga dan sistem alarm canggih. Semua kamera keamanan di gedung tersebut berfungsi pada saat itu, tetapi tidak ada satupun yang merekam wajah para pelaku. Jaksa penuntut percaya bahwa pencurian ini mungkin terkait dengan pasar gelap, namun mereka belum dapat memastikan teori tersebut. Wawancara mendalam saat ini sedang berlangsung dengan para penyelidik yang sedang memfokuskan perhatian pada staf museum saat mereka berusaha menentukan bagaimana para penjahat berhasil mengelabui petugas keamanan dan berbagai langkah pengamanan rumit yang telah diterapkan. Nomor 4. Malik Polk yang berusia 25 tahun adalah penduduk Coweta, Georgia, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dikelilingi oleh teman dan keluarga. Ibunya, Sarita Hampton, menggambarkan putranya sebagai individu yang cerdas dan selalu menunjukkan potensi besar. Dia penuh kasih dan bersemangat, selalu bersedia membantu orang lain dan memberikan dampak positif. Malik senang merakit komputer dan membuat semua orang tertawa. Dia juga merupakan anggota yang bangga dari persaudaraan Pi Beta Sigma, sebuah persaudaraan yang sangat berarti baginya dan memungkinkannya terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Pada tanggal 17 Mei 2026, dia terakhir kali terlihat oleh orang-orang tercinta di daerah Coweta, Georgia. Sebuah tanggal yang menandai awal dari pencarian panjang dan sulit untuk menemukan jawaban. Sehari setelah itu, dia dilaporkan terlihat di Shiloh Church Road dekat Whitesburg, yang terletak beberapa mil dari rumahnya. Menurut kantor Sheriff Carroll County, Malik diduga mencoba membuka pintu belakang rumah seseorang.
Pemilik rumah memberitahu polisi yang segera merespons ke lokasi dan menyelidiki situasinya. Di sana mereka menemukan kendaraan pria itu di dekat lokasi. Mobil tersebut masih menyala, tetapi salah satu bannya ditemukan kempes, yang menunjukkan bahwa Malik mungkin mengalami masalah pada mobilnya sebelum insiden itu terjadi. Malik menghilang setelah berlari masuk ke hutan yang terletak di dekat situ. Perilaku anehnya membuat aparat penegak hukum percaya bahwa pria tersebut mungkin sedang mengalami krisis kesehatan mental pada saat dia menghilang, yang kemungkinan menyebabkan dia bertindak di luar kebiasaannya. Tidak diketahui apakah dia memiliki masalah kesehatan medis sebelumnya, karena keluarganya tidak pernah melihat tanda-tanda sebelumnya. Keluarga dan teman-temannya belum dapat menghubunginya sejak tanggal 17 Mei. Dan ponselnya tampaknya telah dimatikan atau kehabisan baterai, sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk menghubunginya. Dia secara resmi dilaporkan hilang ke kantor Sheriff Coweta County setelah semua upaya untuk menemukannya gagal. Penegak hukum telah mengatur dan melakukan sejumlah pencarian mencakup area seluas 400 acre dengan menggunakan anjing pelacak mayat, dan drone. Relawan dan anggota keluarga juga ikut dalam pencarian, menyisir hutan, ladang, dan setiap area di mana Malik mungkin saja pergi. Sayangnya, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya, tidak ada petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan Malik yang ditemukan. Yang juga masih belum jelas dalam peristiwa ini adalah bagaimana Malik bisa berada di area tersebut pada malam saat ia menghilang. Dia tidak diketahui memiliki afiliasi atau hubungan apapun di bagian Carroll County ini, yang membuat pencarian menjadi semakin rumit. Pria yang hilang tersebut digambarkan sebagai pria Afrika Amerika dengan rambut hitam pendek dan mata coklat. Tingginya 5 kaki 9 inci dan beratnya sekitar 150 pon. Dia terakhir terlihat mengenakan kaos putih dan celana pendek jeans biru pada saat dia menghilang. Keluarga dan teman-temannya terus berharap dia kembali dengan selamat dan mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk segera melapor. Informasi mengenai keadaan atau keberadaan Malik Polk dapat disampaikan ke kantor Sheriff Coweta County di 77025-31502. Nomor 3. Awal tahun ini, NASA mengungkapkan bahwa ada peristiwa yang benar-benar mengerikan yang sedang berlangsung saat ini. Meksiko sedang tenggelam. Kota Meksiko adalah salah satu kota terbesar di planet ini, dan kota itu tenggelam begitu cepat sehingga bisa terlihat dari luar angkasa. Citra dari sistem radar canggih NASA telah menunjukkan tingkat penurunan tanah lebih dari 0,8 inci setiap bulan, dan turun 10 inci per tahun di beberapa area. Penemuan ini telah menjadikannya sebagai ibu kota yang tenggelam paling cepat di dunia. Kota metropolitan ini membentang seluas 3.000 mil persegi di atas danau kuno dataran tinggi dan berdiri di atas akuifer kuno, yaitu batuan berpori yang mengalirkan air tanah. Akuifer ini bertanggung jawab atas hingga 60% pasokan air minum kota, menyediakan kebutuhan bagi 22 juta penduduk. Namun selama bertahun-tahun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, cadangan air bawah tanah ini menjadi terlalu banyak digunakan. Dan penggunaan berlebihan tersebut menyebabkan tanah di atasnya mengalami penurunan. Karena alasan yang sama, kota Meksiko telah menghadapi krisis air kronis, yang membuatnya terancam menghadapi hari nol, yaitu hari ketika keran benar-benar kering. Selain pengambilan air yang berlebihan, penurunan tanah yang terus-menerus juga diperparah oleh pembangunan perkotaan yang terus berlangsung. Setiap bangunan baru, rumah, dan tempat usaha menambah beban ekstra di atas tanah liat tersebut. Sementara penurunan tanah di kota Meksiko sudah didokumentasikan sejak awal tahun 1920-an. Citra baru dari satelit NISAR, proyek gabungan antara NASA dan Organisasi Penelitian Antariksa India, telah mengungkap sejauh mana masalah yang tak kunjung selesai ini dengan detail yang mengkhawatirkan. NISAR secara khusus dirancang untuk memetakan proses-proses paling rumit dan kompleks di bawah permukaan planet, dan memiliki kemampuan untuk melacak bahkan pergerakan yang paling halus, termasuk penurunan tanah. Antara bulan Oktober tahun lalu dan Januari tahun ini, selama musim kering yang sangat terasa di kota tersebut, sistem radar telah memetakan pergerakan tanah di bawah permukaan dan menemukan bahwa setiap bulannya beberapa bagian dari kota metropolitan tersebut mengalami penurunan tanah antara 0,5 hingga 0,8 inci. Daerah yang paling terdampak menurut para peneliti termasuk Bandara Internasional Benito Juarez yang berfungsi sebagai bandara terpenting di wilayah tersebut. Salah satu bangunan bersejarah yang menunjukkan dampak dan sejauh mana penurunan tanah secara bertahap. Monumen Malaikat Kemerdekaan setinggi 114 kaki. Bangunan bersejarah ini dibangun pada tahun 1910 untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Meksiko. Sejak saat itu, 14 anak tangga telah ditambahkan ke dasarnya karena tanah di bawahnya terus terkikis. Penduduk juga terpaksa harus menghadapi jalan-jalan yang retak, bangunan yang miring, dan sistem kereta yang rusak. Setelah mengalami penurunan tanah secara aktif selama lebih dari 1 abad, banyak bangunan tua di kota Meksiko seperti Katedral Metropolitan, Istana Seni Rupa, dan Basilika Tua Bunda Maria dari Guadalupe telah miring ke satu sisi.
Beberapa bangunan bersejarah memerlukan intervensi terus-menerus agar tidak runtuh dan hilang dari kota. Masa depan bagi kota metropolitan yang ramai ini tampak suram. Bencana alam yang terus berlangsung ini tidak mudah diatasi. Menghentikan atau memperlambat penurunan tanah di kota Meksiko akan membutuhkan penghentian pengambilan air tanah. Tetapi kota ini tidak memiliki sumber air alternatif untuk menggantikan akuifer tersebut. Semakin banyak air yang dipompa keluar, lapisan tanah liat yang dapat ditekan akan runtuh. Yang berarti penurunan tanah di masa lalu tidak bisa begitu saja ditimbun kembali atau diperbaiki. Yang bisa dilakukan untuk saat ini hanyalah menerapkan upaya stabilisasi lokal, penyesuaian fondasi, dan memetakan pergerakan tanah untuk merencanakan zona risiko di masa depan. Nomor 2. Adam Todd Armstrong adalah karyawan yang dihargai di distrik sekolah, Kabupaten Pueblo 70, di mana dia bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Dia dikatakan sangat suka berjalan-jalan jauh di alam terbuka dan sesekali berjalan sebentar ke Walmart terdekat. Keluarganya juga menjelaskan bahwa Adam, yang berusia 52 tahun, memiliki keterbatasan bicara dan tergolong rentan. Inilah sebabnya menemukan dia menjadi prioritas utama bagi komunitas Pueblo West. Pada tanggal 13 Juli 2026, Adam berangkat kerja sekitar pukul 6 pagi, dan kembali ke rumahnya yang terletak di daerah Liberty Point International dan Harmony Drive sekitar pukul 4 sore. Hari itu, keesokan harinya dia dijadwalkan masuk kerja pada sore hari tetapi tidak pernah muncul. Sudah direncanakan bahwa seorang kerabat akan menjemputnya di rumah dan mengantarnya ke tempat kerjanya. Tetapi ketika mereka tiba, pukul 3 sore, Adam tidak terlihat dimanapun. Kerabat tersebut menemukan bahwa ponsel, dompet, dan kunci miliknya semuanya tertinggal di rumah. Dia kemudian dilaporkan hilang ke kantor polisi setempat yang memulai pencarian mereka di rumah Adam. Di sana, mereka menemukan semua barang pribadinya di rumah tersebut. Tidak ada yang aneh dan tidak ada tanda-tanda kejahatan. Satu-satunya yang tidak ada adalah Adam. Kantor Sheriff Kabupaten Pueblo telah melakukan berbagai upaya dalam usaha mereka untuk menemukan pria yang hilang tersebut. Ini termasuk pencarian di seluruh area Pueblo West, pemindaian dengan helikopter di Taman Negara bagian Lake Pueblo, pencarian di waduk dan pusat alam terdekat, serta pencarian ekstensif menggunakan anjing pelacak. Penegak hukum juga telah meminta masyarakat untuk tetap waspada dan memperhatikan keberadaan Adam. Mereka juga menyebutkan Cannon City, di mana beberapa laporan menyatakan bahwa Adam mungkin terlihat di daerah tersebut. Adam Armstrong digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata biru. Tingginya antara kosa inci dan kosa inci. Berat badannya antara 175 dan 185 pon. Dan saat ini belum diketahui apa yang dikenakannya saat terakhir kali terlihat. Setiap informasi mengenai keadaan atau keberadaan individu yang hilang ini dapat disampaikan ke kantor Sheriff Kabupaten Pueblo di 71988 36250. Nomor kasus agensi tercatat sebagai 26S019764. Nomor 1. Jesse May Sanchez menggambarkan saudaranya, Stephen Sanchez, sebagai seseorang yang mungkin terlihat gelisah bagi orang yang tidak mengenalnya. Tetapi baginya, dia adalah pelindung yang selalu menjaganya setiap kali mereka berada di tempat umum bersama. Justru hal kecil yang tampaknya sepele inilah yang membuat ketidakhadirannya yang mendadak makin membingungkan. Bukan kebiasaan Stephen untuk pergi tanpa memberitahu anggota keluarganya, apalagi tanpa memberitahu Jesse. Awalnya, Jesse percaya bahwa Stephen mungkin pergi untuk mengenang ayahnya, dan pada awalnya dia tidak terlalu khawatir. Dikatakan bahwa Stephen biasa memperingati hari wafat ayahnya dengan mengunjungi pegunungan Rocky. Namun ketika tunangannya menghubungi Jesse untuk melaporkan bahwa Stephen belum kembali, kekhawatiran pun segera muncul. Sekitar pukul 12.15 siang, pada tanggal 5 Februari 2026, Stephen, seorang mahasiswa Western Wyoming yang terdaftar di program pengelasan, terakhir kali terlihat meninggalkan Western Wyoming Community College di Rock Springs. Dia dan pasangannya sempat berbicara di telepon sekitar pukul 11.30 hari itu, di mana Stephen menyatakan keinginannya untuk pergi bersama teman-temannya ke kabin keluarga di Colorado pada hari berikutnya. Kabin tersebut, meskipun ada rumor di internet, bukan milik keluarga Sanchez. Stephen tidak memiliki kendaraan pada saat menghilang dan kemungkinan besar akan menumpang dengan teman-temannya ke Colorado. Namun rencana itu baru akan dilakukan keesokan harinya. Pria berusia 29 tahun itu tidak kembali ke rumah malam itu, dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dari perilakunya sebelum dia menghilang. Menurut Jesse, dia seperti biasanya dan memang orang yang banyak bicara. Dia sering merasa sifat itu sangat mengganggu, tapi sekarang itu justru salah satu hal yang paling dia rindukan. Jesse dan seluruh keluarga hanya ingin Stephen kembali. Dia secara resmi dilaporkan hilang pada pagi hari, tanggal 6 Februari, yang langsung memicu penyelidikan.
Pihak berwenang pertama kali mencoba melacak ponsel pria yang hilang itu, tetapi perangkat tersebut tampaknya sudah dimatikan atau kehabisan baterai. Begitu informasi mengenai kejadian ini mulai beredar, aparat penegak hukum menerima beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa Stephen telah terlihat naik ke dalam sebuah sedan putih 4 pintu dengan bumper hitam. Petunjuk-petunjuk ini tidak pernah dikonfirmasi. Pencarian di kampus tempat Stephen terakhir kali terlihat telah dilakukan, namun tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Penegak hukum memang menyadari bahwa salah satu akun Facebook milik Stephen menunjukkan aktivitas sejak ia menghilang. Namun, tidak ada hal lain yang dapat dipastikan terkait unsur ini dalam kasus tersebut. Sejak saat itu, belum ada laporan yang terkonfirmasi bahwa ia terlihat lagi. Stephen Sanchez digambarkan sebagai pria Kaukasia setinggi 6 kaki 2 inci dan berat sekitar 145 pon. Dia memiliki mata coklat dan kepala botak yang disebabkan oleh penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut. Karena kerontokan rambut, Stephen dikenal sering memakai topi. Dalam foto-foto Stephen yang dirilis bersama dengan deskripsi dan keadaan seputar hilangnya dia, terlihat dia mengenakan anting-anting yang menunjukkan bahwa telinganya ditindik. Stephen dilaporkan terakhir kali terlihat mengenakan sweatshirt hijau dan celana panjang coklat. Informasi mengenai keberadaan Stephen dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Rock Springs di 307 352 6575. Nomor kasusnya tercatat sebagai R26 R26 02262. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.